Benar Tuhan, sungguh anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Menggagungkan Engkau Tuhan, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami. Biar sungguh-sungguh Tuhan, dengan penuh sukacita kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami rindu senantiasa Tuhan berjalan dalam kebenaran. Menyertai setiap kehidupan kami. Ku
dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau datang membawa pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk terima segala yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Malam hari ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh Dia adalah Allah yang setia. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, sungguh Dia adalah Tuhan kita, Allah yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Allah yang kasih dan setiaannya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Keadaan sekeliling kami Tuhan boleh tergoncang, tapi kami mau terus memandang kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan sumber kekuatan dan kemenangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menaruhkan segenap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala keadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua Tuhan. Sebab sungguh Tuhan firman-Mu itu adalah pelita bagi kami Tuhan. Dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami saat ini Tuhan. Biar hamba-Mu boleh berbicara seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan, rekan-rekan dewasa muda yang dikasih Tuhan. Lama kita tidak berjumpa, kami dari koordinator maupun pengurus dewasa muda sangat merindukan saudara. Kita percaya bahwa kita semua yang ada di rumah, baik saya yang ada di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya? Haleluya, puji Tuhan. Dan situasi kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita harus diam di rumah, bosan rasanya di rumah, bosan makanan-makanan yang di rumah, maunya jalan-jalan bisa refreshing, tetapi kondisi yang membuat kita harus seperti itu, untuk kita bisa mendukung program pemerintah dalam social distancing. Nah saudara, walaupun dalam situasi seperti itu, kita tetap harus memiliki suatu komitmen bahwa tidak ada satupun, tidak akan ada apapun yang bisa merampas damai sejahtera dan sukacita kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang menjadi ayat nats pada saat malam hari ini. Mari kita baca sama-sama di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, wabah penyakit global atau pandemik, yaitu virus corona yang seringkali kita kenal dengan nama COVID-19, itu telah membuat orang-orang hidup dalam ketakutan. Takut ketularan, takut mati, takut akan kematian, sehingga takut keluar rumah. Ya, selain mendukung program daripada pemerintah mengenai social distancing, banyak juga yang mengalami ketakutan untuk keluar rumah, takut ketemu dengan orang-orang, dengan ketakutan yang terkadang justru berlebihan. Takut akan masa depan, karena memikirkan dengan situasi sekarang yang secara global pandemik ini benar-benar membuat satu dampak yang besar. Ya, yaitu krisis ekonomi. Banyak orang-orang yang konseling dengan saya, baik itu by phone maupun via WA. Ya, secara tidak langsung mereka mulai khawatir bagaimana dengan keadaan ini. Bahkan mereka ada yang mengalami ketakutan, bagaimana kalau Tuhan mau datang? Harusnya kita sebagai orang percaya, kita senang loh kalau Tuhan sudah mau datang. Ya, lebih cepat, lebih baik. Asal saya dan saudara siap. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana menurut Kak Lea, apakah ini memang betul-betul adalah masa akhir yang dikatakan dalam firman Tuhan itu? Atau memang ini hanya sesuatu yang sesaat yang Tuhan izinkan terjadi? Saya hanya berkata, jika ini hanya sesaat yang Tuhan izinkan terjadi,
Kita tinggal berdoa, kiranya Tuhan segera lalukan ini, halaukan ini, wabah penyakit global atau pandemik ini, sehingga Tuhan segera lalukan semuanya ini. Tapi kalau memang benar kita masuk dalam masa akhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berarti betapa perlunya saat ini benar-benar kita menyiapkan diri sebagai 5 anak darah yang bijaksana. Tadi saya sudah katakan bahwa ada yang merasa takut, Kak, bagaimana ini kalau memang benar-benar Tuhan sudah mau datang. Kalau kita mempersiapkan diri selama ini menjadi 5 anak darah yang bijaksana, dengan menyiapkan minyak dalam pelita kita, tentu kita nggak akan pernah ketakutan. Situasi yang ada saat ini, saudara, memang situasi yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, akhirnya menjadi suatu pandemik. Dan berbicara mengenai ketakutan, kenapa saya katakan ketakutan, bahkan tema pada saat malam hari ini adalah jangan takut atau janganlah takut. Karena kita tidak boleh mengabaikan tentang ketakutan. Seringkali kita berpikir wajarlah dalam kondisi seperti ini kita takut. Kita kan masih manusia. Walaupun kita beriman, kita masih di dalam dunia, ya kita kan tetap manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita abaikan ketakutan. Karena ketakutan itu adalah roh yang sifatnya mengikat, membelenggu, sehingga waktu kita takut, tubuh kita ini akan memproduksi hormon yang merugikan kesehatan kita. Yang seringkali dikatakan di saat kita takut, kita gelisah, kita khawatir, maka imun kita, daya tahan tubuh kita akan terganggu. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara sangat jelas sekali dikatakan di sini, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi di saat kita mengalami ketakutan, walaupun mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita, saat kita suami istri, saat kita bersama-sama, kita ngobrol, kita tidur bersama-sama, mungkin pasangan hidup kita nggak tahu kalau kita dalam keadaan ketakutan. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata ketakutan itu bukan dari Tuhan. Allah tidak memberikan ketakutan kepada kita. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dengan demikian kita harus melawan roh ketakutan itu. Mengapa kita harus melawan roh ketakutan? Ayat tadi sangat jelas dikatakan bahwa karena roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tapi sangat jelas berasal dari setan atau berasal dari iblis. Jadi siapa yang hidup dalam ketakutan, khususnya menghadapi masa-masa sekarang, walaupun mungkin tidak kelihatan, tetapi kalau kita boleh jujur, mungkin dalam hati kita ada suatu ketakutan, ya kan? Takut untuk segala sesuatunya, takut untuk akan masa depan, usaha, bisnis, rumah tangga, ini ke depan bagaimana nasibnya? Nah saudara, siapa yang hidup dalam ketakutan, berarti kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nah disinilah iblis berhasil dengan strateginya. Kita tahu di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis itu memang adalah si pendusta. Dikatakan bapa segala dusta. Saudara, seringkali kita tidak bisa dibodohi oleh siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tanpa kita sadari, iblis seringkali membodohi kita. Melalui pikiran dan perasaan kita, sehingga muncullah itu ketakutan. Dan kita abaikan, kita anggap sepele, karena kita berpikir, ya selagi masih hidup di dunia, kita ini manusia, kita masih takut, no wajar. Padahal saudara jangan anggap remeh mengenai ketakutan. Sekali lagi saya katakan, ketakutan itu adalah roh yang sifatnya mengikat dan membelenggu. Di saat kita terikat dan di saat kita dibelenggu, kita tidak hidup dalam kebebasan. Malam hari ini, saya mau sampaikan kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini kita tidak bersama-sama, tapi kita percaya di saat kita bersama-sama, saya di tempat ini, saudara di rumah masing-masing, Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu persis hati kita, dia tahu persis pikiran kita. Mari, kita harus melawan roh ketakutan. Di saat mulai muncul ketakutan dalam hal apapun, menghadapi
COVID-19, ya kan? Menghadapi krisis ekonomi atau permasalahan ekonomi yang ada saat ini dalam rumah tangga dan keluarga kita masing-masing, bisnis atau usaha kita lawan itu ketakutan. Dan tidak akan pernah kita biarkan ketakutan itu ada dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi adalah roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan demikian Tuhan akan terus membawa kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita akan senantiasa hidup dalam kemerdekaan. Kita akan hidup dalam kemenangan. Yang dikatakan di dalam Yesaya tadi, Tuhan akan tetap terus memegang tangan kanan kita untuk terus kita hidup dalam kemenangan. Kita tetap terus berada di atas situasi. Walaupun situasi dan kondisi secara mata jasmani kita melihat, memang ya situasinya bukan semakin membaik. Tapi kita percaya, kita sebagai umat-umatnya, perlindungan Allah, penjagaan Allah akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa orang hidup dalam ketakutan? Mengapa ada orang yang hidup dalam ketakutan walaupun dia sudah lahir baru, dia beriman, dia percaya kepada Yesus. Tapi pada saat datang angin topan badai kehidupan, mungkin juga pada saat pandemik, pada saat ini. Ya, saya nggak menakut-nakuti saudara, saya nggak membahas khusus tentang hal itu, karena di mana-mana juga di televisi yang kita lihat seputar itu. Di gadget yang kita lihat, di medsos-medsos yang kita lihat seputar itu. Ada yang tidak suka tidak suka, memang situasinya adalah seperti itu. Tapi saat ini mari kita belajar kepada kebenaran firman. Karena memang kekuatan kita adalah hanya di dalam Tuhan. Melalui firman-Nya. Mengapa orang hidup dalam ketakutan? Sederhana. Kalau masih ada kita orang percaya yang hidup dalam ketakutan, karena kita kurang mempercayai dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya ulang, mengapa orang hidup dalam ketakutan? Karena kurang mempercayai, karena kurang percaya dan mengerti kebenaran firman. Dalam Yohanes 8 ayat 43 dikatakan demikian. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ku di sini adalah huruf besar. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Apakah sebabnya kamu, saya dan saudara tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Saya ulang, mengapa orang hidup dalam ketakutan? Mengapa terkadang tanpa kita sadari seringkali kita dibodohi oleh iblis? Iblis membelenggu, mengikat kita dengan roh ketakutan, bukan roh kekuatan, bukan roh yang membuat kita senantiasa hidup dalam kebebasan. Sederhana saudara, karena kurang percaya dan kurang mengerti kebenaran firman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikon saat ini, sebenarnya kita ini dibawa kepada kualitas waktu. Situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, kita sedang Tuhan bawa dalam kualitas waktu. Yang pertama adalah kualitas waktu dengan Tuhan. Atau dengan bahasa kerennya quality time. Iya. Kualitas waktu dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu dengan himbauan pemerintah untuk setiap kita mendukung dalam kebijakan social distancing. Ya memang secara manusia sulit, apalagi bagi kita yang bukan orang-orang rumahan gitu ya. Kita disuruh diam di rumah gitu, apalagi anak-anak kita gitu ya. Yang masih anak-anak, mereka merasa bosan. Dan di saat itu kita orang tua harus kreatif bagaimana membuat mereka untuk tetap betah di rumah gitu ya. Dan kita kesibukan kita lebih menumpuk di saat anak-anak tidak sekolah. Nah saudara, sesungguhnya Tuhan membawa kita kepada kualitas waktu. Yang pertama adalah kualitas waktu dengan Tuhan. Dengan adanya situasi seperti ini, sebenarnya, kenapa saya katakan sebenarnya, bagi yang memahami dan bagi yang melakukannya. Sebenarnya kita punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yaitu lewat doa, memahami isi hati Tuhan, mengerti bahasanya Tuhan. Sesuai ayat tadi ya, mengerti bahasanya Tuhan. Kalau saya berkata doa bukan berarti saudara harus kunci pintu kamar, saudara berdoa berapa kali sehari, bukan hanya itu saudara. Kalau kita pahami arti kata doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan.
Di saat saudara mungkin dalam dunia pekerjaan, di kantor-kantor saudara dihimbau untuk social distancing, saudara tinggal di rumah. Ada juga yang masih tetap bekerja, ya dengan segala kewaspadaan. Nah saudara, situasi ini kalau kita mengambil hikmahnya, Tuhan membawa kita kepada kualitas waktu. Kualitas waktu kita dengan Tuhan. Apakah selama saudara di rumah, selain saudara juga ada kesibukan-kesibukan yang rutin dalam keseharian saudara, tetap saudara mengutamakan kualitas waktu dengan Tuhan. Iya, lewat doa, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang selama ini mungkin karena kesibukan saudara kurang intim dengan Tuhan. Tapi dengan situasi saat ini, kita dikondisikan, mau tidak mau, kita butuh Tuhan. Kita akan mencari Tuhan. Tapi dengan sikon seperti ini, kita memahami enggak sebenarnya bahwa Tuhan membawa kita kepada kualitas waktu. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang berharga sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah kesibukan, dalam keseharian, baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, dalam keseharian seringkali kita sibuk. Tapi dengan kondisi pandemik ini yang ada sekarang ini saudara, ini adalah sesuatu waktu yang baik bagi kita. Ada suatu lagu yang berkata, Yesus hanya sejauh doa. Jadi jauh dekatnya Tuhan. Sejauh bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki quality time dengan Tuhan. Kalau dari Tuhan gak usah diragukan saudara. Tuhan punya quality time yang luar biasa sama kita. Tapi sejauh mana kita punya quality time? Sejauh mana kita punya kualitas waktu dengan Tuhan? Dan sejauh mana waktu itu betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Sehingga di saat saudara cuci baju mungkin, di saat saudara memasak untuk anak-anak saudara, di saat saudara membersihkan rumah, tapi tetap saudara connect dengan Tuhan. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti lagu berkata, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Hampir semua kita orang percaya saat ini mengaminkan lagu itu. Kita gak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Tapi kita tahu, apapun yang Tuhan izinkan, perlindungan penjagaannya kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, itu tetap nyata. Karena yang saya sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu, Tuhan penjaga kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Nah saudara, tidak ada dasar bagi kita untuk takut dalam menghadapi apapun. Berbicara tentang kematian, itu hanya mempercepat kita berjumpa dengan Yesus. Orang yang mengalami ketakutan, takut akan ketularan suatu penyakit atau virus, takut kepada kematian. Saudara, menjadi suatu pertanyaan, apakah memang benar-benar sudah siap atau belum? Tapi bukan berarti juga kalimat ini disalahartikan. Jangan takut kepada kematian. Sehingga banyak orang juga melanggar tentang social distancing gitu kan. Apa itu? Sudah jabat tangan aja gak apa-apa. Gak ada itu sakit penyakit. Dalam nama Yesus sembuh. Kita jangan mencobai Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki kita juga beriman dan berhikmat dan jangan mencobai Tuhan. Jadi saudara, kita menjadi orang yang bijaksana. Anak-anak Tuhan yang bijaksana secara khusus dalam menghadapi situasi atau wabah penyakit global saat ini yang menjadi pandemik saat ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan membawa kita kepada kualitas waktu dengan keluarga. Selama ini mungkin kita suami istri sibuk, masing-masing bekerja. Atau ada yang istrinya URT, tetapi suaminya sibuk bekerja. Dengan mungkin saudara dari pekerjaan dihimbau untuk bisa bekerja di rumah, ya kan, bekerja dari rumah. Nah saudara, waktu kita bersama dengan keluarga itu adalah waktu yang sangat berharga. Selama beberapa waktu saya di rumah, ya bersama dengan suami, dengan anak, dan saya merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Dalam keseharian saya bersama dengan mereka.
Tapi saudara, ini betul-betul adalah sesuatu situasi dan kondisi yang memang tidak mudah. Kita dikondisikan di rumah untuk memutuskan mata rantai daripada COVID-19 ini. Iya. Nah, namanya anak-anak, termasuk anak kami Jaden juga, pernah dia berkata, Mami, Jaden bosan, ngapain di rumah? Iya. Sasarannya adalah gadget, TV. Akhirnya saudara, di tengah-tengah kesibukan juga yang ada untuk pelayanan konseling lewat medsos gitu ya, ada juga yang by phone. Saya juga harus tetap menyiapkan waktu sehingga membuat bagaimana anak ini tidak bosan di rumah. Di saat bermain bersama Jaden, ya kan, di saat kami bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Setiap kali dia baca Alkitab, baru satu ayat, pertanyaannya banyak. Karena anak seusia Jaden itu memang anak-anak yang kritis gitu ya. Ini maksudnya apa? Kata ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah, di saat itu sepertinya memang secara manusia, kita orang tua lebih capek. Karena biasanya dari pagi sekian jam mereka dengan gurunya di sekolah, tapi kita full menjadi guru mereka juga. Ya, mengajar mereka, belajar, dan kita juga ditantang untuk kreatif begitu. Tapi di saat saya bersama-sama dengan Jaden, atau di saat kami mesbah keluarga pada saat malam, dan dia membaca Alkitab, dan dia banyak bertanya, saya mulai menemukan sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak bisa diganti oleh apapun, saudara. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Secara pribadi, saya menemukan apa yang Tuhan izinkan terjadi, yang menjadi suatu pandemik ini, ya secara global di mana-mana, dan kita dikondisikan, diharuskan dengan sikon seperti ini, yang seakan-akan jebret tiba-tiba. Tetapi di saat saya beberapa waktu di rumah, saudara, saya menemukan Tuhan sedang membawa kita kepada kualitas waktu. Baik kualitas waktu saya secara pribadi dengan Tuhan, semakin saya mengenal isi hatinya, semakin saya mengenal panggilannya dalam hidup saya, dan kualitas waktu saya dengan keluarga. Bagaimana saya harus spend time, dan saya harus betul-betul mencurahkan segenap. Ini anak supaya tidak bosan. Jujur saudara, secara fisik lebih capek. Kalau udah malam, mana lagi tidak sekolah, jam tidurnya tidak beraturan, kadangkala tidurnya malam. Jadi pada saat dia bisa tidur siang, kita orang tua belum tentu tidur siang. Betul nggak ibu-ibu? Yang sudah jadi ibu-ibu kan gitu. Orang berkata, wih enak ya Kak Lea, dalam rangka social distancing ini atau dalam masa ini, wah pasti kalau dulu susah cari tidur, sekarang pasti sudah banyak waktu istirahat. Justru capeknya lebih capek. Iya, karena saudara, walaupun mungkin kami di kantor gereja nggak secara langsung ngantor, iya, apabila diperlukan kami datang ke kantor. Tetapi dalam keseharian pelayanan itu lebih padat. Karena mana saya harus bagi waktu dengan keluarga, dengan anak, yang kesehariannya dengan kita full. Dan ini gadget gak pernah berhenti. Baik itu konseling lewat WA, baik itu lewat telepon gitu ya. Jadi terkadang sampai suatu saat Jaden pernah berkata, Mami kok teleponan terus, kok balas WA terus, kapan main dengan Jaden? Nah di saat itulah saya sadar, saya harus punya quality time dengan anak saya. Saya harus membagi waktu dengan dia, antara pelayanan dengan kebersamaan dengan dia. Dan di saat saya bersama-sama dengan dia, dengan anak, saya merasa sesuatu yang luar biasa. Apalagi pada saat dia berdoa kepada Tuhan, pada saat dia membaca Alkitab, satu hari satu pasal. Kami udah selesai, tapi biasanya dia nambah. Karena dia nggak tahu apa yang mau dibikin, dia nambah lagi satu pasal, dia nambah lagi 2 pasal. Jadi saudara, ini adalah sesuatu anugerah. Anugerah Tuhan berupa waktu yang luar biasa. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menaklukkan ketakutan dalam hidup kita di saat kita melihat sekeliling kita? Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, bagaimana kita dapat menaklukkan di saat ketakutan itu muncul? Ya, bagaimana caranya saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai umatnya dapat menaklukkan ketakutan itu? Jawabannya sederhana. Perkatakan firman
dalam kehidupan saudara sehari-hari. Perkatakan firman dalam keseharian saudara. Saya teringat kisah Daud. Ya, suatu saat saudara tahu, bangsa Israel diresahkan. Iya, bangsa Israel diresahkan dengan seorang tokoh yang tinggi besar, raksasa. Namanya tentu saudara tahu, yaitu Goliat. Goliat datang menebar roh ketakutan. Semua bangsa Israel takut, bahkan Raja Saul pun juga takut. Virus corona datang, COVID-19 datang, menebar ketakutan juga. Jadi rupa Goliat ini COVID-19. Iya. Saudara, saya teringat peristiwa Daud melawan Goliat. Yang kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Iya. Saat itu Daud berkata kepada Saul, demikian Daud berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Daud berkata, dia di sini adalah Goliat. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kalau saya bahasakan dengan terjemahan bebas atau bahasa bebas saya, saudara, Saul langsung berkata, kau mau melawan Goliat? Kau masih anak muda. Goliat itu sejak muda sudah dilatih menjadi prajurit. Mungkin kalau pada saat itu betul-betul kita menyaksikan, orang di sekitar Daud mungkin ketawa. Ngaca gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Daud memperkatakan firman. Janganlah seorang menjadi tawar hati. Karena dia. Karena Goliat. Yang membuat orang banyak jadi ketakutan. Iya. Terus di ayat yang ke-37, Daud berkata pula demikian. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, Daud selalu memperkatakan firman. Imannya kepada Tuhan. Dalam menghadapi segala sesuatu, ini gak main-main ini. Ya kan, tentara yang sudah terlatih pun, prajurit yang sudah terlatih, mereka totofore menghadapi Goliat. Apalagi pada saat itu Goliat menyerukan suaranya ya dengan lantang. Siapa yang berani melawan aku? Tapi Daud tidak sedikit pun menjadi goyah. Dan tidak gentar. Karena dia percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia. Dan dia tidak mengizinkan itu roh ketakutan mengikat, membelenggu hidupnya. Makanya dia berkata, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Dan dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga, ini merupakan satu perkataan firman saudara, perkataan iman. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, rekan-rekan dewasa muda, saat ini kita tidak beribadah bersama-sama, tapi saya percaya lewat tayangan yang saudara lihat pada saat malam hari ini. Renungan firman yang saudara dengar pada saat malam hari ini. Saya tidak berbicara banyak. Beberapa ayat yang saya sampaikan dan saya percaya Allah Roh Kudus akan berbicara lebih jauh dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Dan bahkan saya yakin di saat tayangan ini selesai dan saudara selesai untuk melihat dan mendengarnya, sebentar malam kita sama-sama istirahat. Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita. Dia akan terus menguatkan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan saudara di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa, saya baca ulang, janganlah takut. Jangan takut. Lawan ketakutan itu dalam hidup kita. Di saat ketakutan berusaha mengikat, membelenggu hidup kita, kita katakan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban yang Tuhan berikan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku di sini huruf besar. Di dalam Mazmur yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu, Tuhan itu tidak pernah terlelap.
Saudara, kasih setianya luar biasa. Kalau betul-betul kita percaya, Dialah satu-satunya juru selamat. Dialah Allah kita. Kita percaya akan penyertaannya. Maka tidak akan pernah kita membiarkan apapun dan siapapun yang membuat kita menjadi takut. Karena janji Tuhan juga di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Kenapa saudara Tuhan akan meneguhkan? Karena Tuhan tahu sesungguhnya kita ini rapuh. Sesungguhnya kita ini gentar. Tapi Tuhan berkata, aku akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolong engkau. Di saat-saat seperti ini saudara, tidak ada yang bisa menolong kita. Orang-orang yang kita cintai pun dan yang mencintai kita, tidak akan bisa saling menolong. Untuk membebaskan dari permasalahan ini. Pertolonganku hanyalah dari Tuhan, kata pemazmur Daud. Dan malam hari ini kita percaya, satu-satunya sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saudara, kita orang tua yang sudah punya anak, kita akan senantiasa berusaha untuk menguatkan anak kita, menjaga. Tapi kita terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia akan terus memegang tangan kanan kita. Kenapa? Untuk meluputkan kita dari apapun, sehingga kita tetap hidup dalam kemenangan. Bukan berarti kalimat ini disalah artikan. Garis bawahi, bukan berarti kalimat ini disalah artikan. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menuntun kita. Maka kita gak perlu takut dengan apapun. Saudara, sekali lagi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bijak, yang berhikmat. Dan jangan kita mencobai Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, saya menghimbau juga kepada seluruh dewasa muda, mari kita bersama-sama mendukung kebijakan daripada pemerintah mengenai social distancing. Dengan demikian, selain kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, kita akan mempercepat permasalahan ini bisa terselesaikan. Karena kerjasama kita yang baik. Ora et labora, berdoa dan bekerja ada suatu tindakan. Puji nama Tuhan, sekali lagi, janganlah takut. Karena Tuhan selalu beserta kita. Dan Dia akan terus menuntun tangan kita, langkah kita dengan tangan kanannya. Saudara, apa yang menjadi alasan kita untuk takut? Mari, katakan di dalam diri kita, Tuhan memberikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidupku. Maka aku akan menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Dia. Tidak ada satupun, tidak ada apapun dan siapapun yang bisa merampas damai sejahtera, sukacita, termasuk roh ketakutan itu. Amin firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
datang kepadamu Tuhan saat malam hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan penyertaan pembelaanmu tetap nyata dalam hidup kami. Bahkan Tuhan sukacitamu, penghiburanmu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam masa-masa saat ini Tuhan. Benar-benar kami boleh semakin intim dekat dengan Engkau. Kami boleh semakin menghargai anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus Engkau penolong. Kami percaya Engkau akan tetap menguatkan kami, menolong kami, menopang kami. Sehingga Tuhan kami boleh tetap terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam rancangan-Mu dan dalam keseharian kami, kehendak-Mu lah yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati saudara-saudara kami di saat ini Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini Tuhan dalam yang sempat mengalami rasa takut, Engkau ampuni kami Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau lagi dibodohi oleh si iblis. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau lah satu-satunya sumber pertolongan kami. Dan Engkau adalah penjaga kami, Allah kami yang tidak pernah terlelap. Sehingga tidak ada dasar bagi kami untuk takut menghadapi apapun juga. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu atas kami umat-Mu tetap nyata dan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin mengalami sakit, Engkau sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang saat ini Tuhan mereka mengalami pergumulan dalam masalah finansial perekonomian. Kami percaya Engkau adalah sumber jawaban. Engkau Yehova Jireh Tuhan. Engkau akan mampu membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu dengan cara-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melindungi kami dan menyertai kami, bahkan melimpahkan berkat-Mu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau adalah sumber jawaban dan Engkau adalah Yehova Jireh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami dewasa muda yang dalam bulan ini Tuhan, mulai dari tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2020 yang telah Engkau tambahkan usia 1 tahun. Kami percaya Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu. Engkau berkati Tuhan saudara kami Eki, saudara kami Elia Miliangan, saudara kami Roni Limbunan, saudari kami Sherly Mondolu, saudari kami Cintaro, saudari kami Farni, saudari kami Halia Tali, saudari kami Opi Tanain, Melinda Sitanggang, dan saudara kami Jamie Yones. Tuhan kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu berupa waktu, menambahkan usia 1 tahun bagi mereka, dan terus akan menjalani hidup baru mereka. Kami percaya Engkau akan tetap terus menyatakan rancangan-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan, tubuh jiwa roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil senantiasa. Rumah tangga keluarga mereka diberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka Tuhan dengan waktu yang terus Kau limpahkan dalam hidup mereka, untuk mereka boleh menghargai waktu-Mu dan mereka hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha menggagalkan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan kiranya Kau limpahkan terus damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, sehingga kami terus memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kami pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Roh maut, roh celaka apapun juga dalam kehidupan kami, sakit, penyakit, virus-virus apapun dihalokan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada menyertai kita sekalian, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.